Di sini kakak-kakak mau memperkenalkan tentang apa itu literasi. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu literasi? Enggak ya? Kakak kasih tahu ya. Literasi ini adalah kemampuan dari adik-adik semua dalam membaca, kemudian menulis dan memahami apa dari isi dari bacaan tersebut. Seperti contohnya, adik-adik semua di sini suka membaca cerita nggak? Suka. Nah, membaca cerita, kemudian membaca buku pelajaran. Pada belajar kan? Iya. Nah, enggak. Nah, literasi di sini juga merupakan kemampuan dalam adik-adik dalam memahami apa itu bacaannya. Nah, itulah yang disebut dengan literasi. Nah, jadi sekarang di sini nanti kakak bakal bacain sebuah cerita. Nanti kalian dengerin ya, kalian simak baik-baik. Nanti kalian cerna apa sih alurnya, terus apa aja isi dalam cerita tersebut. Oke? Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu membanggakan kecepatan larinya pada hewan-hewan lain. Kelinci berkata, "Tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam berlari," katanya dengan angkuh. Suatu hari, kura-kura yang terkenal lambat berkata, "Aku ingin menantangmu berlomba berlari." Semua hewan di hutan tertawa mendengar tantangan kura-kura. Kelinci pun menerima tantangan itu sambil berkata, "Aku akan menang dengan mudah." Hari perlombaan pun tiba. Semua hewan berkumpul untuk menyaksikan ketika perlombaan dimulai. Kelinci langsung berlari dengan cepat, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat, kelinci berpikir, dia pasti mungkin menang. Dia tak mungkin menang. Aku akan beristirahat sebentar di bawah pohon ini. Kelinci pun tertidur pulas di bawah pohon tersebut. Sementara itu, kura-kura terus berjalan perlahan tapi pasti. Ia tidak berhenti meski merasa lelah. Ketika kelinci terbangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir sampai mencapai garis finish. Kelinci pun berlari secepat mungkin, tetapi terlambat. Kura-kura telah berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu. Semua hewan pun bersorak untuk kura-kura. Kelinci pun merasa malu. Ia pun berkata, "Aku telah kalah karena telah terlalu merasa sombong. Mulai sekarang, aku tidak akan meremehkan siapapun lagi." Itu tadi ceritanya. Judulnya Kelinci dan Kura-kura. Kelinci dan kura-kura habis lomba berlari. Dan sekarang bakal ada Mbak Maulida yang mau nanya tentang cerita tadi ini. Kalian semua pada dengerin kan? Siap ya sama pertanyaannya? Di sini Mbak ada beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Dari cerita tadi. Iya, dengerin dulu Yang ya. bisa angkat tangan ya. Ini cepet-cepetan pokoknya. Pokoknya nanti sebelum dijawab, angkat tangan dulu. Angkat tangan, sebutin nama, baru nanti dijawab. Oke? Bisa? Ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa saja tokoh di dalam cerita tersebut? Siapa yang tahu? Aja. Kelinci dan kura-kura. Bener nggak teman-teman? Oke, lanjut pertanyaan kedua Mbak. Yang kedua, di mana kejadian atau tempat terjadinya perlombaan antara kelinci dan kura-kura? Di mana tadi kelinci sama kura-kura lomba larinya di mana? Di mana? Ayo. Di hutan. Ya, Angkat tangan. angkat tangan. Lanjut pertanyaan ketiga Mbak. Angkat tangan dulu ya. Yang ketiga, di mana kelinci beristirahat di saat perlombaan itu? Di bawah. Ya. Yang keempat, siapa sih yang memenangkan perlombaan lari tersebut? Kura-kura.
Nih ya, pertanyaan terakhir. Pokoknya angkat tangan dulu, baru Simpan jawab. dulu jawabannya, terus nanti kalau disuruh jawab baru kasih tahu jawabannya. Oke? Oke, silakan Mbak. Pertanyaan yang terakhir. Oh ya. Siapakah yang telah merasa sombong sambil berkata bahwa ia pasti akan memenangkan perlombaan? Kelinci. Adi gimana? Coba. Jadi siapa jawabannya? Ya udah dia aja lah. Apa jawabannya? Kelinci. Iya. Oh iya, ada pertanyaan tambahan nih. Kenapa kelinci bisa kalah sama kura-kura padahal harusnya kan kelinci yang menang? Tidur. Kelinci tidur. Nggak bisa. Jadi kesimpulannya, jadi orang itu nggak boleh sombong. Kita harus bisa menghargai orang lain. Nggak boleh ngejek-ngejek temennya ataupun siapapun itu. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita berarti tadi kan si kura-kura jalannya lama nih, padahal sudah kalau misalnya dia lomba lari harusnya kalah, tapi dia bisa menang karena dia selalu tetap jalan, padahal dia ngerasa capek. Berarti kura-kura itu tipe orang yang pekerja keras, ya kan? Nah, berarti kalian kalau misalnya mau punya angan-angan atau punya cita-cita, kalian tuh harus tetap semangat ngejarnya, nggak boleh nyerah-nyerah, nggak boleh males-malesan. Benar? Nah, jadi cukup sekian ya kegiatan pada hari ini. Diucapkan terima kasih dan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kamu?